Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di depan kita adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang paling mahal harganya untuk Dakar 4x2 dan kedua paling mahal untuk semua varian Pajero Sport Dakar. Ini adalah Pajero Sport Dakar versi Elite 4x2, yaitu Dakar Ultimate dengan harga kurang lebih di angka 648 jutaan. Untuk diskonnya atau paket pembeliannya atau informasi mengenai pembeliannya, kalian bisa hubungi kontaknya dari deskripsi. Apa yang kalian dapatkan kalau kalian beli Pajero Sport Dakar 4x2 ini? Yang pertama adalah tentu desain gagah daripada Pajero Sport Dakar dari sisi eksterior, di mana mobil ini sama dengan mobil-mobil Pajero Sport yang lainnya. Di bagian sebelah kiri juga ini ada Dakar sama ini yang Dakar Ultimate 4x2 juga, lalu kemudian di sana ada lagi Dakar Ultimate sama 4x2 juga. Cara ngelihatnya atau ngebedainnya di mana dari sisi interiornya, di mana yang 4x2 ini dengan 4x4 itu beda di sisi interiornya, nanti kita tunjukin. Nah, untuk Pajero Sport Dakar 4x2 yang Ultimate itu selalu di depannya ada penutup pada bagian logonya, karena di situ ada sensor, karena memang mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur safety yang sangat aman dan sangat nyaman tentunya buat menjaga keamanan kalian atau siapapun yang membeli mobil ini menjadi orang di balik kemudinya. Nah, dari sisi depan selain daripada emblem Mitsubishi itu nggak ada perbedaan dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang lainnya. Bahkan saya nggak ngelihat di depan sini ada kamera depan. Berarti mobil ini belum support buat kamera 360. Karena yang support buat kamera 360 adalah mobil yang Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4, karena memang itu sangat membantu pada saat mobilnya dipakai buat off-road. Yang lainnya sama persis. Untuk lampu utamanya sama-sama udah pakai Proji. Ini kelihatan detailnya dari sini, pakai Proji yang lebih gagah dan garang kalau malam hari apalagi. Ada DRL-nya di bagian bawah sini atau positioning lamp-nya. Itu jelas ada juga di situ. Terus selanjutnya di bagian bawah ada lampu utamanya dengan lampu sein-nya, bukan lampu utama di atas ya. Lampu sein-nya, lalu kemudian ada fog lamp-nya. Karena fog lamp nggak ada lagi di front undergarnish, ada jadi di atas ini, dan cornering lamp-nya. Sensor parkir ada 4 di depan, lalu kemudian ada washer headlamp juga. Jadi kalau misalkan mobil ini pada bagian headlamp-nya kotor, itu akan dicuci dengan washer itu. Dari sisi samping juga sama persis. Untuk ban dan velgnya menggunakan profil ban dan velg yang sama dengan seluruh varian Pajero Sport Dakar. Bahkan yang Exit juga pakai velg yang kayak gini, cuma dia single tone. Kalau ini pakai dual tone, warna hitam dengan warna silver. Bannya pakai Dueler, Bridgestone, ukuran bannya 265/60 ring 18. Sistem pengereman depan udah pakai disc brake, jadi otomatis pakem dan enak pada saat melakukan pengereman. Nah, ada side step-nya juga yang semua sama untuk semua varian Pajero Sport. Pakai yang aluminium atasnya, finishingnya, tapi ini sangat kokoh dan sangat kuat untuk kita menginjakkan kaki kita ke situ. Nah, ini modelnya retract. Untuk spionnya ada lampu sen yang disematkan di situ juga dengan cover finishingnya warna chrome, garis jendela ejo warna chrome, termasuk handle pintunya dibuat warna chrome juga. Nah, di sini ada tombolnya karena memang mobil ini udah pakai smart key keyless, jadi tinggal pencet tombol pada saat kita ingin buka tutup pintunya. Nah, di belakang juga sama, baris keduanya, handle pintunya warnanya chrome. Dan untuk kaca filmnya dia pakai yang Vico tuh. Nah, cakep ya, dan cukup gelap di bagian dalamnya. Cukup ya, nggak paling gelap, karena kalau nggak salah ini sekitar ya 60% kalau nggak salah. Sekitar segitu, 40-60%. Pengisian bahan bakarnya dari sebelah kiri. Dan untuk bagian belakang, yang Dakar Ultimate ini, karena dia adalah yang seri paling mahal, untuk yang 4x2, untuk yang 4x2 ya, di atasnya ini yang paling mahal lagi, ada 4x4 Ultimate juga. Nah, di belakang pastinya udah pakai disc brake atau cakram. Cakram ini terkenal lebih gampang, intinya lebih gampang dia untuk menyalurkan panas karena model piringannya terbuka ketimbang drum brake atau yang tromol, karena model yang bergesekan dengan kampas itu model posisinya tertutup kalau yang terbuka. Nah, itu terus ada spakbor lagi kecil di belakang, dan ya kayak gitulah intinya. Nah, kita kelilingin lagi. Di atas ada spoiler belakang pastinya dan shark fin antena, dan ini tentu ada roof railnya juga, karena semua Pajero Sport untuk Dakar itu pakai roof rail tentu yang ada di atas. Dan di sisi belakang ada tulisan Pajero Sport Dakar pastinya di bagian bawah sini, dengan sensor parkir yang jumlahnya ada 4 juga, dengan reflektor yang ada di bawah
Nah, ini entah reflektor atau berfungsi sebagai fog lamp juga, sepertinya sebagai reflektor aja nih kelihatan ya. Ini cuma reflektor. Nah, semua yang lainnya adanya di sini nih, lampu-lampunya. Nah, untuk lampunya ya banyak yang memperdebatkan lampu mobilnya. Ada yang bilang nggak bagus lah, model menangis lah atau apalah. Menurut saya itu selera. Yang jelas kalau kalian lihat model lampu kayak gini, kalian pasti akan tahu bahwa itu Pajero Sport. Dan kalau kalian bangga dengan Pajero Sport, tentu akan bangga dengan lampunya juga, karena dengan lampu kayak gini orang-orang pada tahu kalian pakai Pajero Sport pastinya. Di bagian belakang ada kamera mundur untuk membantu parkir karena lumayan gambut bodi mobilnya. Di sini kelihatan ada tulisannya Dakar Ultimate. Nah, di atasnya kalau yang 4x4 di sini Ultimate 4x4, Dakarnya di bawah. Kalau ini dibikin berdekatan, Dakar Ultimate-nya dibikin berdekatan, dan ini Ultimate-nya dia background-nya warna hitam, tulisannya warna chrome. Cakep juga ini. Nah, itu lampu sebelah kanan ini juga sama. Di sini sama Dakar Ultimate juga, lalu kemudian di sebelah sana juga sama Dakar Ultimate, dan yang ujung sana itu cuman Dakar. Nah, terus kita lihat sisi bagasinya. Nah, dia pakai power back door untuk bukaan bagasinya. Jadi tinggal tekan tombolnya, tombol yang ada di bagian atas tadi, dan bisa ditekan juga di sini buat lock unlock ya. Atau bisa ditutup secara manual juga kayak gini sepertinya, tapi lebih safe untuk ditutup dengan sistem yang ada. Sebenarnya untuk sisi belakang semua Pajero Sport sama untuk sisi akomodasi barang ya. Nggak ada bedanya, ada kitab-kitabnya, bahkan di sini ada tempat penyimpanan rahasia juga. Nah, kayak gitu, tempat penyimpanan rahasia, dan ada hooknya lagi di sini. Lalu kemudian di sini tempat penyimpanan utama untuk bagian belakang, dan untuk spare tire ada di situ. Dibukanya adanya di situ. Dan di sini ada kompartemen buat naruh barang. Di situ ada 3 sekat lah intinya. Di sini praktis semuanya ada 5 kalau difungsikan yang kiri dan kanan, karena di sini ada juga. Nah, cuman ini nggak ada pegangan untuk membukanya. Sebenarnya di sini ada tempat penyimpanan rahasia. Karena saya udah ngasih tahu, berarti nggak rahasia lagi. Semua toolkit ditaruh di bagian samping sini. Bukan semua ya, beberapa toolkit ditaruh di bagian samping sini. Oh, ternyata dongkrak ada di sini. Lalu kemudian yang lainnya dia pakai dongkraknya yang hidrolis ya. Memang lebih cocok untuk mobil-mobil SUV kayak gini karena tinggi. Chasisnya tinggi. Nah, untuk konfigurasi joknya sama seperti yang Dakar yang lainnya, Dakar Ultimate dan Dakar 4x4 Ultimate, dan Dakar 4x2 Dakar 4x2 dan Dakar 4x4 Ultimate. Cuman beda di warna aja, nanti kita tunjukin bagian dalamnya. Termasuk bahkan di baris ketiga sini ada power outlet lagi. Nah, kita tutup, cara tutupnya gampang, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Nah, dia akan menutup dengan sendirinya. Mobilnya pinter. Nah, terus di baris kedua kita tunjukin. Untuk baris kedua, trim pintunya sama dengan semua modelnya ya, sama dengan semua varian Pajero Sport, cuman bedanya adalah bagian armrestnya itu warnanya terang. Jadi ini adalah, kalau di Expander ini mirip-mirip dengan Expander Ultimate juga, warna dalamnya warna terang. Karena memang sebenarnya warna kayak gini tuh identik dengan elegan dan mewah gitu kan. Materialnya kulit. Ada yang bilang ini gampang kotor, sebenarnya bagusnya lagi adalah karena ini materialnya kulit, jadi cenderung lebih mudah dibersihkan dan tidak begitu mudah untuk meninggalkan bekas kotoran di situ. Ada bottle holder, bukan cup holder, bottle holder, ada lampu di bawah dan ada speaker juga. Dan untuk joknya sama, materialnya kulit. Ini udah ada bekas-bekas kotornya dikit, tapi tinggal sebenarnya yang hitam itu kotor juga, cuman karena dia warna hitam maka dia bisa mengkamuflase kotoran. Kalau ini enggak, sangat kontras dengan kotoran. Kalau misalkan mobil ini didudukin dan celana kita kotor, atau celana kita yang model gampang luntur tuh gampang meninggalkan atau menyisakan bekas di sini. Nah, itu ada armrestnya juga di bagian sini, cuman ini masih kebungkus plastik. Jangan dibuka, kesian, nanti biar yang beli mobilnya yang membuka dengan sendirinya. Udah ada headrestnya juga, dan ini one touch tumble untuk akses menuju ke jok paling belakang. Nah, sebenarnya ini bisa ngejungkit lagi, cuman jok yang sebelah kiri depan ini agak mundur, jadi kayak gini. Kalau kalian lihat biasanya mobil-mobil mewah kayak Alphard atau mobil-mobil yang lain, ada juga yang interiornya terang kayak gini, karena memang
sudut atau bukan sudut ya, kesan yang ingin ditampilkan di mobil ini adalah kemewahan dan kemewahan, sisi luxury daripada Pajero Sport. Nah, ini adalah jok paling belakang. Biasanya jok seperti ini tempat duduk untuk orang yang ukuran badannya nggak terlalu besar, bisa anak-anak atau bisa orang dewasa tapi ukuran badannya nggak begitu besar. Kita nggak body shaming, tapi ya kayak gitulah intinya. Di sebelah kanan ada cup holder, di sebelah kiri nggak ada. Buat armrest saja di bagian sebelah kiri. Nah, di atas ada seat belt 3 titik. Terus ada top tether di belakang buat mengaitkan dudukan bayi. Di sebelah kanan juga ada dudukan bayi di belakang bisa ya. Lalu kemudian ada lampu bacanya dan pengaturan AC-nya di bagian tengah. Nah, ini adalah varian Dakar 4x2 Dakar Ultimate tapi nggak ada sunroofnya. Nah, jadi secara body sebenarnya mirip-mirip dengan yang ada di Exit, sama-sama nggak ada sunroof, cuman karena ini yang varian Lux maka ditambahkan layar entertainment di bagian sini. Nah, itu bos, juga ada TV-nya bos. Dan ini ada tombol-tombolnya tuh, bahkan di bagian sebelah kiri sini. Di bagian sebelah kiri sini ada video, ada L audio dan USB, ada HDMI juga. Dan di bagian sini ada tombol-tombolnya semua tuh, Exit dan seterusnya. Ada lampu bacanya pula bagian depannya. Nah, di situ ada juga. Terus di sisi paling depannya sama, cuman beda warna sekali lagi di bagian armrestnya. Selebihnya sama untuk yang lain selain armrest. Black piano di sini, lalu kemudian ada pintunya warna silver. Lalu kemudian di bagian bawah ada bottle holder lagi, bagian bawah sini. Dan di bagian sini ada speakernya juga. Nah, ini ada buat on off kan airbag-nya. Nah, untuk sisi passenger ya. Jadi di sini ada yang bisa diatur nih. Ini posisi on, kalau mau di off kan di sini. Jadi airbag bisa di on off kan juga ya. Nah, kayak gitu. Terus tempat penyimpanannya dia yang soft opening dan udah ada upper juga sebagai standar pembelian. Ada airbag-nya di sini, termasuk di bagian sini joknya. Jadi mobil ini lengkap untuk sisi safety-nya, dan untuk pengaturan joknya di bagian sebelah kiri, penumpang sebelah kiri dia hanya bisa buat maju mundur dan recline aja. Nah, ini maju mundurnya tuasnya ada di bawah buat maju mundur kan, dia nggak elektrik. Nah, terus untuk yang beradu dengan dengkul kita ada di bagian sini. Dia materialnya kulit dan ada jahitan aslinya kayak gitu. Dan di bagian bawah sini ada tempat nyimpan barang. Dan di sini ada cup holdernya, ada 2. Armrestnya juga cukup besar. Nah, 2 tingkatan malah. Nih. Dan ini bisa buat nyandarin tangan dengan material yang sama, kulit juga. Buat kunciannya dia kayak gini, smart key keyless sama dengan kuncian semua Pajero Sport. Ada tempat buat naruh barang di sini karena mobil ini nggak 4x4. Kalau 4x4 di sini knob untuk 4x4-nya. Nah, di sini ada parking brake-nya dan auto hold-nya. Mobil ini transmisi otomatis tapi ada pedal shift-nya. Nanti kita ke sisi driver. Untuk AC-nya dia udah digital tapi dialnya masih manual, jadi lebih nyaman dioperasikan sambil kita mengemudi. Dan AC-nya ini dia dual zone, bisa diatur untuk kiri dan kanan. Head unitnya cukup besar. Kemudian lampu hazard, buka bagasi belakang bisa tinggal pencet tombol yang ada di sini. Synchronize dan unsynchronize bisa diatur untuk kiri dan kanan. Bagian bawah sini ada power outlet lagi. Bagian bawah sini, dan ada USB slot dan power outlet. Sekarang kita ke sisi driver. Nah, ini gripnya pada saat kita mau naik dengan sangat mudah. Untuk ke sisi driver kita ke samping sini. Nah, di sini ada blind spot monitoring juga kelihatan di sini. Ada sensornya yang akan menyala pada saat dari samping ada mobil, dan kita pelan-pelan, sangat pelan-pelan. Oke. Nah, trim pintunya sama, materialnya kulit dengan jahitan asli tapi warna terang, bukan yang warna hitam. Untuk tombol power window-nya dia pakai auto untuk sisi driver, yang lain elektrik semua. Lock and lock door dengan power window. Joknya ini pengaturan elektrik 8 arah, kiri kanan, depannya bisa dinaik turunkan juga, sliding juga bisa, recline juga bisa. Jadi semua full elektrik untuk jok paling depannya. Cuman sekali lagi karena ini warna terang jadi kelihatan udah di sini pada saat mobil delivery, tapi ini gampang dibersihkan, tinggal dikasih cairan khusus dikit maka dia akan bersih dan mulus lagi seperti semula. Nah, itu bos.
Untuk setirnya pastinya bisa diatur buat tilt dan teleskopik, maju dan mundur, dan mobil ini sekalipun dia matic, dia udah pakai pedal shift, jadi bisa ngerasain sensasi manual dengan mobil matic kayak gini. Nah, di sini ada stability control, sensor, forward collision mitigation system, lalu kemudian untuk pengaturan spionnya ada di sini, start dan stop engine button. Sebelah kanan ada cruise control yang infonya ini bisa adaptive cruise control juga. Bisa nge-lock kecepatan mobil yang ada di depannya, jadi kita nggak perlu nginjek gas. Mobil ini akan mengikuti kecepatan yang ada di depannya. Kalau nggak ada mobil di depannya, bisa dinaik turunkan untuk kecepatan dengan joystick yang ada di sini. Sebelah kiri, audio switch steering buat naikin volume, turunin volume, next dan reverse-nya. Nah itu, ini material setirnya kulit dengan jahitan asli, jadi kelihatan mewah ya. Mewah dan sangat nyaman pastinya. Nah itu bos yang bisa kita update kali ini tentang Pajero Sport Dakar Ultimate yang akan kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil ini dengan harga 648 jutaan. Untuk diskonnya dan yang lainnya kalian bisa hubungi sekali lagi di kontak kita yang ada di deskripsi. Nah ini untuk cluster meternya dia pakai LED ya, LCD digital, bukan yang analog lagi. Nah itu informasinya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.